Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Yaris 1,5 tipenya S Matic tahun 2007. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya asli ya, tidak diturunkan atau di-reset. Silahkan tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel dan tekan tombol jempol. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan apabila kita sedang mencari mobil second. Nah, secara tampilan fisik luar yang perlu kita perhatikan ini adalah yang pertama adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus dia posisi berdirinya masih tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Karena apa? Karena kalau mobil sudah miring ada kemungkinan bisa jadi di kaki-kakinya bermasalah ya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya sudah lemah gitu. Oke, nah terus habis itu yang perlu kita perhatikan ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara komponen mobil. Nah, jadi nut kita perhatikan. Karena apa? Karena mobilnya tidak terkena benturan atau tidak bekas nabrak, dia nutnya itu masih presisi. Nah, terus habis itu di permukaan bodi juga perlu kita perhatikan, yaitu pantulan objek yang ada di sekeliling mobil. Jadi kita perhatikan, karena apa? Karena mobil yang tidak bekas nabrak atau bekas benturan, dia pantulan objek yang ada di sekeliling mobil itu dia masih lempeng ya, lempeng, tidak bergelombang. Jadi coba kita perhatikan semua nut, terus permukaan bodi, terus lampu, kaca, semuanya komponen-komponen yang ada di luar kita perhatikan satu persatu seperti itu. Ban, pelek, semuanya. Nah, ini juga bannya juga masih lumayan kondisinya, oke. Seperti itu masih layak pakai. Nah, seperti itu kita perhatikan secara sekeliling. Nah, jika kita rasa mobil secara fisik dari luar sudah cocok, nah berikutnya kita periksa di bagian dalam. Nah, oke. Saya ambil dulu kuncinya. Nah, dia kuncinya dia tergabung dengan remote ya. Sekarang kita coba buka mobil ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, apabila kita masuk ke dalam mobil, yang pertama kali kita perlu perhatikan adalah aroma dari dalam kendaraan. Apabila terdapat bau yang tidak sedap atau bau apek, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena mobil ada indikasi terkena banjir. Nah, terus habis itu berikutnya kita coba perhatikan di kolong dashboard. Pastikan tidak ada karat dan bekas-bekas sisa lumpur. Nah, terus habis itu juga kita perhatikan di bawah masing-masing jok. Pastikan dia tidak ada karat dan sisa-sisa lumpur seperti itu. Oke. Nah, jika kita sudah pastikan aman, coba kita masuk ke dalam mobil. Kita masukkan ke dalam mobil, kita rasakan feel rasanya bagaimana kita duduk di dalam mobil. Terus jangan lupa juga kita perhatikan juga instrumen-instrumen yang ada di sekeliling mobil ya semua. Terus habis itu plafon juga diperhatikan. Nah, ini kebetulan salah satu yang saya suka dengan Yaris, dia plafonnya warnanya gelap jadi tidak mudah kotor. Nah, terus jok-jok juga kita perhatikan. Nah, ini kebetulan dia joknya masih orisinil ya, bahannya fabric, warnanya juga gelap hitam. Nah, seperti itu. Oke, kita pastikan sudah aman. Nah, berikutnya kita coba nyalakan mesin. Nah, sebelum kita nyalakan mesin, kita pastikan juga kita periksa di bagian mesin bagaimana kondisi oli, level oli, terus kondisi coolant-nya, level coolant-nya, terus kita periksa juga apakah ada rembesan-rembesan. Terus habis itu kita ngolong juga, periksa juga apakah ada rembesan-rembesan di kaki seperti itu. Jika kita pastikan sudah aman, nah sekarang kita coba nyalakan mesin. Oke. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jereng ya, jereng tidak tersendat. Saya kecilin dulu radionya. Nah, apabila dia nyalanya tersendat, ada kemungkinan bisa jadi dinamo starter bermasalah atau akinya sudah suak. Nah, terus habis itu getaran mesin yang masuk ke dalam juga kita perhatikan dengan kita pegang setir. Kita pegang setir, kita rasakan getarannya. Terus habis itu dari duduk juga sebenarnya bisa kita rasakan bagaimana getaran di mobil. Pastikan getarannya minim. Karena apa? Karena getarannya berlebihan, pasti ada kemungkinan engine mounting bisa bermasalah, atau mesinnya pincang, atau bisa ada hal-hal problem lain yang menyebabkan mesinnya
bergetar secara berlebihan. Seperti itu. Berikutnya kita periksa di kilometer ya. Nah, kilometernya 166.000. Nah, ini kebetulan mobil tahun 2007 ya, berarti sudah hampir 15 tahun. Jadi kilometernya bisa dikatakan sih sekitar 11.000 lebih ya. Jadi masih cukup oke. Nah, memang saya untuk mobil yang lebih dari 10 tahun buku servis saya tidak terlalu terlalu menjadi prioritas. Nah, cuman di Yaris ini buku manual sih yang masih ada. Buku manual masih ada. Nah, untuk memastikan kilometer sesuai, yang pertama kita perhatikan dari fisik kondisi. Karena apa? Karena kilometer itu tidak bohong ya, antara kondisi fisik, kondisi keadaan mobil itu apabila sudah ditemukan dia kondisinya pudar atau jelek, berarti ada kemungkinan kilometernya bisa lebih dari yang di speedometer, seperti itu. Oke, nah berikutnya sekarang kita periksa mesinnya. Nah, ini buat buka kap mesin, ini buat buka tangki bensin, seperti itu. Nah, di sini ada cup holder 1. Nah, dia spionnya elektrik dan sudah retract. Nah, ini dia sudah retract ya, seperti itu. Oke, tapi belum auto retract. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita periksa di ini door trim. Door trim juga masih bagus. Ini bahannya fabric sama dengan bahan jok. Nah, kita coba buka kaca. Nah, sealer di pintu juga perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena kalau sealer di pintu ini sudah rusak atau cacat, ada kemungkinan pintu sudah direparasi. Dan apabila sealer di pintu sudah tidak ada kemungkinan pintu sudah gantian. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita periksa mesinnya. Nah, Toyota Yaris ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini dia sama persis dengan Toyota Vios ya. Toyota Vios yang dia terkenal ya karena dipakai juga oleh taksi ya. Jadi untuk ketahanan mesin dan keawetan mesin ini, merek Toyota ini ya salah satu mesin yang bisa dijamin ya ketangguhannya, seperti itu. Nah, untuk memastikan mesinnya masih bagus, yang pertama kali kita lihat di getaran. Pertama getaran, terus kedua di ritme mesin. Jadi ritme mesin kita perhatikan, dia ritmenya itu beraturan, tidak acak-acakan, seperti itu. Oke, nah berikutnya kita periksa juga di ini. Ini namanya dia pakai pendinginnya kan kipas listrik. Kita pastikan kipas listriknya masih berputar secara normal, seperti itu. Nah, untuk melihat mobil yang bekas nabrak atau tidak, ini bagian depan ada besi apron. Nah, kita pastikan apron tidak bekas cat atau tidak bekas ketok ulang. Nah, di samping-samping juga kita pastikan, kita periksa juga. Nah, terus bagian kap mesin juga kita pastikan sealernya itu aman atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, untuk bekas banjir atau tidak kita pastikan apakah ada karat atau sisa-sisa lumpur yang terselip di sela-sela mesin, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita periksa mesin dan kita pastikan aman, coba kita kelilingin mobil. Nah, bagi yang mencari hatchback dengan kapasitas 5 penumpang ya, yang terkenal dengan keiritannya, keawetannya, dan after sales serta spare partnya juga terjamin ya. Mungkin Toyota Yaris ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan dan bentuknya juga masih timeless ya, masih oke lah di zamannya sekarang. Oke, sekarang kita periksa bagaimana posisi duduk di bagian belakang ya. Oke, kita masuk. Nah, saya tingginya 174 cm. Ini posisi ngemudi saya. Nah, saya masih dapat legroom sekitar 6 jari ya, 6 jari. Terus headroom juga masih ada sekitar 5 jari ya, seperti itu. Oke. Nah, dia joknya, senderan kepala bisa diatur ketinggiannya. Dia bisa dilipat ke depan dengan 40-60. Senderan tangan belum ada. Nah, di belakang sendiri dia ada cup holder. Terus habis itu di sini ada kantong penyimpanan, tapi cuma satu, di bagian supir tidak ada. Nah, ini ada buat gantungan gantungan barang ya, barang atau tas dengan maksimal 4 kg. Di sini ada cup holder. Nah, di sini ada cup holder juga. Nah, door trim juga kita perhatikan, dia bahannya sama fabric.
kondisi juga masih oke. Nah terus sealer di pintu juga kita perhatikan, sealer di pintu aman atau tidak. Nah seperti itu. Dia child lock juga sudah ada di pintu belakang seperti itu. Oke. Nah sekarang berikutnya kita periksa di bagasi. Bagasi bisa dibuka dari sini pakai kunci atau pakai tombol seperti itu. Oke. Nah di bagasi sendiri ini buat satu koper medium masih bisa, sama 2 tas besar sih masih bisa masuk. Nah di bagian dalam ini dia ada ban cadangan full size. Di sini ada buat toolkitnya. Terus untuk memeriksa mobil bekas banjir, kita pastikan tidak ada bekas karat atau bekas sisa-sisa lumpur di sini. Terus habis itu di bagian tempat ban cadangan juga kita pastikan tidak ada bekas ketokan atau cat ulang seperti itu. Oke. Nah di sini juga ada lampu bagasi seperti itu. Oke. Nah sealer di pintu juga kita periksa, sealer di pintu juga masih aman, masih oke, masih bagus seperti itu. Oke. Nah sekarang ini di sebelah kiri ya buat buka tangki bensin seperti itu. Oke. Nah sekarang kita periksa di pintu sini. Door trim kelihatan ya, masih aman, bahan fabriknya juga masih oke, ada child lock, sealer di pintu juga masih aman. Nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke. Nah sekarang kita periksa bagian pintu depan. Pintu depan kondisi door trim juga masih aman, masih oke, bahan fabriknya juga masih bagus. Ini sealer di pintu juga masih aman. Oke, nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Kita perhatikan apa aja yang ada. Nah kondisi setir juga masih oke, masih bagus. Terus habis itu ini buat pengaturan lampu sign. Ini buat wiper ya. Nah di sini ada penyimpanan nih. Ada penyimpanan tertutup di sini. Oke. Nah, di sini ada cup holder tadi udah saya sebutkan. AC juga kita periksa, masih dingin. Nah, dia speedometernya di tengah. Speedometernya di tengah. Ini buat lampu hazard. Ini dia tape-nya masih orisinil ya. Bisa MP3, bisa CD, bisa radio. Nah, ini buat power, pengaturannya semuanya. Nah, dia buat pengaturan AC di sini dia masih putar-putar. Ini untuk kecepatan sama untuk ventilasi luar dalam. Ini buat arah angin dan di sini buat suhu. Di sini ada defogger juga. Nah, di sini ada penyimpanan terbuka. Di bawah juga. Jadi dia banyak penyimpanan terbuka. Di sini juga ada. Ini ada power outlet. Ini matic ya. Dia matic. Ada lengkap D2 sama L. Ini ada shift locknya juga. Ini rem tangan. Ini ada buat naruh handphone bisa. Seperti itu, ada cup holder. Nah, dia laci penyimpanan tertutupnya di sini, di atas ada. Terus habis itu juga di bawah juga ada. Nah, di sini juga ada cup holder. Nah, ini ada cup holder di sini. Jadi bisa naruh minuman dingin, tetap dingin ya jadinya kalau di sini. Oke. Di sini ada cup holder satu sama ada penyimpanan terbuka di pintu. Di sini juga ada cup holder sama penyimpanan terbuka. Nah, di sini sun visor dia ada cermin di sebelah supir, terus di samping supir juga ada cermin. Oke. Nah, dia bisa pengaturan kesilauannya di spion sudah bisa, namun masih manual. Ini lampu baca. Seperti itu. Oke. Nah, semuanya masih oke, masih bagus. Nah, mungkin itu saja ulasan tentang Toyota Yaris 1,5 tipenya S Matic tahun 2007. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon deskripsi, alamat kami, simulasi kredit kami cantumkan. Nah dia juga masih bisa sih untuk rekanan kami melayani kredit dengan sistem syariah. Nah terus pastikan juga kalau beli mobil second kita bisa test drive. Kenapa? Dengan test drive kita bisa melihat bagaimana kondisi mesin, kaki-kaki, perpindahan maticnya, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya. Nah di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa puas test drive mobil. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel. Jangan lupa juga browsing video-video kami yang lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.